Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tidak pernah tahu amal ibadah kita yang mana yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Maka terhadap segala peluang kebaikan, ikutlah, ambillah, pergunakanlah kesempatan tersebut. Ada majelis, dihadiri. Ada orang susah, dibantu. Ada yang sedang kelaparan, diberi makan. Ada yang sedang kehausan, diberi minum. Ada korban bencana alam, pakaiannya semuanya hanyut, terbawa banjir, dibantu. Ada yang tidak mengerti ilmu pengetahuan, diajarkan. Apapun aja kebaikan yang bisa kita lakukan, laksanakanlah. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu pada satu kebaikan tersebut Allah kemudian ridho padamu dan memasukkanmu ke dalam surganya. Kita tidak pernah tahu. Ini juga untuk kita menilai orang lain juga begitu. Walaupun kamu lihat ada seseorang pelaku dosa sekalipun, jangan pernah merasa yakin, pasti neraka tuh orang. Belum tentu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada dari perbuatan-perbuatannya yang membuat Allah ridho padanya. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Maka mari cari ridho Allah Subhanahu wa taala pada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Saudaraku sekalian, Allah letakkan ridhonya ada pada jalan taatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik taat secara langsung pada Allah, sholat, puasa misalnya, ataupun taat yang secara sosial. Taat kepada Allah berupa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, bahkan sekedar sekecil senyuman yang kita senyumkan untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudari kita, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu itu adalah hal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, seseorang yang ibadahnya luar biasa, seseorang yang jihadnya luar biasa, seseorang yang dakwahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, cinta kepada Nabi Muhammad bukan karena hal-hal yang tadi telah saya sebutkan, melainkan karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, kebaikan kita yang mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Insya Allah. Itu yang nomor satu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhoannya ada pada jalan taat. Ada pada jalan kita melaksanakan perintah Allah dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kedua, kalau kamu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah posisi yang Allah telah memposisikan kamu di dalamnya sebagai caramu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat dirinya.
Kalau kamu adalah seorang anak, Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu. Carilah itu. Bahkan memandang wajah ibu lebih Allah sukai daripada saat dirimu memandang Ka'bah. Padahal mandang Ka'bah sekali, ada dalam hadis bahwa siapa yang memandang Ka'bah sekali dengan pandangan penuh penghormatan seperti beribadah 1 tahun lamanya. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya dipakai buat puasa, malamnya dipakai buat sholat malam. Setahun. Itu pahala untuk orang yang ngelihat Ka'bah sekali. Makanya ada seorang kiai ketika pertama kali datang ke Mekah, begitu nyampe depan Ka'bah dia merem melek. Pejam terbuka matanya. Muridnya nanya, santri nanya, "Kiai kelelipan?" "Enggak." "Tapi kok Kiai matanya kayak begitu?" Dia bilang, "Biar dihitung banyakan, Nak." Karena siapa yang memandang sekali seperti ibadah 1 tahun, saya mau Allah SWT menghitung banyak ibadah dari saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Untukmu yang masih pada punya ibu, tak perlu jauh-jauh ke Mekah. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh sayang. Pada mereka terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga Allah letakkan di bawah telapak kaki mereka. Ibu saya meninggal dunia November tahun lalu.